Pemberontakan besar Muslim melawan kolonialisme atau penjajahan. Pemberontakan besar di dunia Muslim melawan kolonialisme adalah babak penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kolonialisme, yang muncul seiring dengan ekspansi Eropa ke wilayah-wilayah kaya sumber daya, membawa penindasan, eksploitasi, dan perampasan hak-hak kedaulatan di negeri-negeri Muslim. Namun, kekuatan iman, semangat kebangsaan, dan tekad untuk mempertahankan identitas Islam menjadi landasan perlawanan yang tidak pernah padam. 1. Perlawanan Aceh terhadap Belanda. Di Asia Tenggara, perjuangan melawan kolonialisme terlihat jelas dalam perlawanan Aceh terhadap Belanda. Perlawanan Aceh terhadap Belanda adalah salah satu kisah paling heroik dalam sejarah perjuangan Islam melawan kolonialisme di Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan Islam yang kuat, Kesultanan Aceh berdiri tegak sebagai benteng terakhir melawan ambisi penjajah Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Sejak awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, perjuangan ini berlangsung dengan kegigihan yang luar biasa, didorong oleh semangat jihad yang mendalam, kesetiaan pada nilai-nilai Islam, dan kecintaan yang besar terhadap tanah air. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Sumatera, Aceh menolak tunduk pada dominasi kolonial. Sebagai wilayah yang strategis di pintu masuk Selat Malaka, Aceh bukan hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga memiliki peran penting dalam jalur perdagangan internasional. Kesultanan Aceh, di bawah pimpinan para sultan yang bijak, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Turki Utsmani, Arab, dan India untuk memperkuat posisinya di panggung internasional. Hubungan ini tidak hanya memperkokoh identitas Aceh sebagai kerajaan Islam, tetapi juga memberi mereka dukungan moral dan material dalam melawan penjajahan. Ketika Perang Aceh dimulai pada tahun 1873, Belanda awalnya meremehkan kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Namun, serangan mereka ke Kutaraja, ibu kota Kesultanan Aceh, justru menjadi awal dari perjuangan panjang yang menguras sumber daya kolonial. Ulama, sebagai penjaga ruhani masyarakat Aceh, memainkan peran penting dalam memimpin dan memobilisasi rakyat. Mereka mengobarkan semangat jihad sebagai kewajiban agama untuk melawan kekuatan penjajah yang dianggap sebagai ancaman terhadap keimanan dan martabat umat Islam. Tokoh-tokoh besar seperti Teuku Umar dan istrinya, Cut Nyadin, menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi penjajah. Teuku Umar dikenal dengan strategi perangnya yang cerdik, bahkan sempat berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk kemudian berbalik melawan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Cut Nyadin, meskipun kehilangan suami dan harus menjalani hidup dalam pelarian di pedalaman, terus memimpin perjuangan rakyat Aceh dengan semangat yang tak tergoyahkan. Perlawanan Aceh tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Masyarakat Aceh bersatu dalam keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak yang harus dipertahankan, bahkan dengan pengorbanan nyawa. Mereka memanfaatkan kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda untuk melancarkan serangan gerilya yang melemahkan moral dan logistik musuh. Setiap serangan balik Belanda hanya memperkuat tekad rakyat Aceh untuk bertahan. Namun, perlawanan panjang ini juga membawa dampak yang berat. Rakyat Aceh harus menghadapi penderitaan akibat perang yang berkepanjangan, termasuk kehilangan nyawa, kehancuran desa-desa, dan penderitaan akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Meski demikian, semangat juang mereka tidak pernah surut. Bahkan ketika Sultan Aceh akhirnya tertangkap dan perlawanan besar mulai terpecah, perjuangan dalam bentuk gerilya kecil-kecilan tetap berlangsung hingga dekade awal abad ke-20. Aceh menjadi contoh nyata bagaimana sebuah kerajaan Islam dapat berdiri teguh melawan penjajahan, meskipun menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar dan modern. Perjuangan ini meninggalkan warisan yang mendalam, bukan hanya bagi rakyat Aceh, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semangat jihad dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh rakyat Aceh menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Perlawanan Aceh terhadap Belanda adalah bukti bahwa kekuatan iman dan tekad bersama dapat menjadi tembok kokoh yang sulit diruntuhkan oleh kekuatan penjajah. 2. Perlawanan India terhadap Inggris. Perlawanan India terhadap Inggris pada abad ke-19 adalah salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan umat Islam melawan kolonialisme. Di bawah kendali Kesultanan Mughal, yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di dunia, India mengalami kemajuan besar dalam budaya, sains, seni, dan pemerintahan. Namun, masuknya British East India Company, atau VOC-nya Inggris, ke India pada abad ke-17 secara perlahan menggoyahkan fondasi politik dan ekonomi kesultanan. Dengan menggunakan intrik politik, kekuatan militer, dan eksploitasi ekonomi, Inggris akhirnya berhasil mendominasi sebagian besar wilayah India, termasuk melemahkan kekuasaan Kesultanan Mughal. Puncak perlawanan umat Muslim India terhadap Inggris terjadi pada tahun 1857, yang dikenal sebagai Revolusi India atau Pemberontakan Sepoy.
Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan mendalam terhadap kekuasaan kolonial Inggris yang merusak struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat India. Kebijakan Inggris yang merendahkan agama dan tradisi lokal menjadi pemantik utama. Salah satu insiden yang menyulut kemarahan luas adalah penggunaan peluru senapan yang dilapisi lemak sapi dan babi, yang dianggap menghina baik umat Hindu maupun Muslim. Perlawanan ini menyatukan berbagai elemen masyarakat India, tetapi umat Muslim memainkan peran sentral, dipimpin oleh Bahadur Shah Zafar, Sultan Mughal terakhir. Meskipun kekuasaannya secara de facto telah berkurang, Bahadur Shah Zafar menjadi simbol persatuan bagi rakyat India yang bangkit melawan kolonialisme. Seruan jihad dikumandangkan oleh para ulama, menyerukan umat Muslim untuk mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan Inggris. Perlawanan ini tidak hanya bermotif politik, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi keagamaan, di mana melawan penindasan dianggap sebagai kewajiban spiritual. Kota Delhi menjadi pusat perlawanan, dengan Bahadur Shah Zafar mendeklarasikan dukungannya terhadap para pejuang. Di berbagai wilayah, umat Muslim bersama dengan masyarakat Hindu melancarkan serangan terhadap pos-pos Inggris. Perlawanan meluas hingga ke Lucknow, Kanpur, dan kota-kota besar lainnya, di mana rakyat menghadapi pasukan Inggris dengan semangat yang luar biasa meskipun persenjataan mereka jauh lebih sederhana. Namun, pemberontakan ini menghadapi tantangan besar. Inggris menggunakan kekuatan militer yang sangat superior, didukung oleh aliansi lokal yang dibangun melalui politik adu domba. Ketika pemberontakan mulai melemah, Inggris melancarkan tindakan represif yang brutal. Kota Delhi dihancurkan, ribuan orang dieksekusi, dan Bahadur Shah Zafar ditangkap serta diasingkan ke Burma. Dengan jatuhnya Delhi pada tahun 1858, pemberontakan berakhir, dan Inggris secara resmi mengambil alih kendali penuh atas India, menandai berakhirnya Kesultanan Mughal dan dimulainya era kekuasaan langsung oleh kerajaan Inggris. Meskipun pemberontakan 1857 berakhir dengan kekalahan, dampaknya sangat besar bagi umat Muslim India. Kekalahan ini menandai hilangnya kekuasaan politik umat Islam di India, yang selama berabad-abad menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Namun, semangat perlawanan tidak pernah sepenuhnya padam. Para pemimpin Muslim mulai membangun kembali komunitas mereka melalui pendidikan, reformasi sosial, dan gerakan politik. Pemberontakan ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan, menginspirasi gerakan nasionalisme yang akhirnya mengarah pada perjuangan kemerdekaan India di abad ke-20. Dalam konteks yang lebih luas, perjuangan umat Muslim India melawan Inggris adalah refleksi dari tekad umat Islam di seluruh dunia untuk mempertahankan kedaulatan, budaya, dan nilai-nilai mereka dari kolonialisme. Ini bukan hanya sebuah perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan spiritual yang menegaskan bahwa kebebasan dan keadilan adalah bagian integral dari iman. Hingga hari ini, perlawanan umat Muslim India pada tahun 1857 dikenang sebagai salah satu babak paling heroik dalam sejarah melawan penjajahan. 3. Perlawanan Aljazair terhadap Prancis. Perlawanan di Aljazair terhadap kolonialisme Prancis adalah salah satu babak paling heroik dalam sejarah perjuangan dunia Islam melawan penjajah. Ketika Prancis menginvasi Aljazair pada tahun 1830, mereka tidak hanya menghadapi perlawanan fisik, tetapi juga semangat tak tergoyahkan dari sebuah bangsa yang berakar kuat pada keimanan dan identitas Islam. Aljazair, sebagai bagian dari dunia Islam yang kaya tradisi, tidak begitu saja tunduk pada kekuatan militer Eropa yang lebih modern. Sebaliknya, mereka bangkit melawan, dipimpin oleh seorang tokoh karismatik, Emir Abdel Kader, yang menjadi simbol perlawanan nasional dan spiritual. Emir Abdel Kader adalah sosok luar biasa yang dikenal tidak hanya sebagai seorang pemimpin militer yang cemerlang, tetapi juga seorang ulama yang dalam penghayatannya terhadap agama. Ia berhasil menyatukan berbagai kabilah yang sebelumnya sering terpecah oleh konflik internal, menjadikan mereka satu kekuatan besar yang mampu melawan Prancis. Di tengah serangan penjajah yang brutal, Emir Abdel Kader memanfaatkan kecerdasan taktiknya dan kemampuan diplomasi untuk mengorganisir perlawanan yang berlangsung selama hampir 17 tahun. Ia mendirikan pemerintahan yang terstruktur di wilayah-wilayah yang berhasil dikuasainya, menciptakan sistem administrasi dan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam yang menginspirasi rakyat Aljazair untuk bertahan. Perlawanan ini bukan hanya soal perang fisik, tetapi juga perang ideologi dan martabat. Bagi rakyat Aljazair, tanah mereka bukan sekadar wilayah geografis, melainkan amanah yang harus dipertahankan sebagai bagian dari iman. Prancis, dengan segala keunggulan teknologinya, mengadopsi strategi brutal untuk meredam pemberontakan, termasuk pembakaran desa-desa, penghancuran lahan pertanian, dan pembunuhan massal. Namun, semangat rakyat Aljazair tetap tak tergoyahkan. Mereka memandang perjuangan ini sebagai bentuk jihad melawan ketidakadilan dan penjajahan, menjadikan perlawanan ini tak sekadar konflik militer, tetapi juga perjuangan spiritual yang mendalam. Emir Abdel Kader sendiri menunjukkan kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur Islam.
Ketika ia akhirnya terpaksa menyerah pada tahun 1847 setelah menghadapi tekanan militer yang terus meningkat dan pengkhianatan dari sekutu-sekutunya, ia tidak menyerah pada kehormatannya sebagai seorang muslim dan pemimpin. Sebaliknya, ia menggunakan masa penahanannya untuk terus mempromosikan perdamaian dan dialog antaragama, sebuah warisan yang tetap dikenang hingga kini. Meskipun perlawanan Emir Abdel Kader secara militer berakhir, semangatnya tidak pernah padam dalam jiwa rakyat Aljazair. Perjuangan ini menjadi fondasi bagi perlawanan yang lebih besar di abad ke-20, ketika rakyat Aljazair akhirnya bangkit kembali untuk merebut kemerdekaan penuh dari Prancis melalui perang revolusioner pada tahun-tahun 1954 sampai tahun 1962. Perlawanan di Aljazair melawan Prancis bukan hanya kisah tentang perjuangan sebuah bangsa, tetapi juga sebuah narasi yang menunjukkan bagaimana keimanan dan semangat persatuan mampu menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh kekuatan militer sebesar apapun. Sejarah ini mengajarkan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan membutuhkan pengorbanan besar, tetapi juga membuktikan bahwa penjajahan tidak pernah mampu mengalahkan semangat yang lahir dari iman dan kebersamaan. Aljazair, dengan perlawanan panjangnya, menjadi simbol perjuangan Islam melawan kolonialisme, menginspirasi dunia muslim untuk terus melawan segala bentuk penindasan di masa-masa berikutnya. 4. Perlawanan rakyat Mesir terhadap Inggris. Perlawanan Mesir terhadap Inggris adalah salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan dunia Islam melawan kolonialisme. Mesir, sebagai salah satu pusat peradaban Islam dengan tradisi intelektual dan keagamaan yang mendalam, tidak pernah tunduk sepenuhnya pada kekuatan asing. Ketika Inggris mulai memperluas pengaruhnya di Mesir pada abad ke-19, rakyat Mesir melihat ancaman terhadap kedaulatan mereka sebagai bangsa dan terhadap identitas Islam yang telah lama menjadi inti kehidupan masyarakat. Perlawanan ini menemukan bentuknya dalam pemberontakan besar pada tahun 1882, yang dipimpin oleh Ahmad Urabi, seorang perwira militer kelahiran rakyat jelata yang berhasil meraih simpati dari semua lapisan masyarakat. Urabi muncul sebagai simbol perlawanan rakyat Mesir terhadap dominasi asing, termasuk kendali Inggris atas terusan Suez, sebuah jalur perdagangan strategis yang menjadi perebutan utama kekuatan kolonial. Dalam pidato-pidatonya, Urabi menegaskan bahwa Mesir harus menjadi milik rakyatnya sendiri, dan bahwa setiap intervensi asing adalah ancaman terhadap kehormatan bangsa dan agama. Gerakan yang dipimpin Urabi mendapatkan dukungan luas, tidak hanya dari tentara tetapi juga dari para petani, pedagang, dan ulama. Di bawah panji Islam dan nasionalisme, rakyat Mesir bersatu melawan Inggris yang semakin memperkuat cengkeramannya melalui aliansi dengan elit penguasa lokal. Gerakan ini menjadi manifestasi dari keinginan rakyat untuk merebut kembali hak mereka atas tanah, ekonomi, dan politik yang telah dirampas oleh kolonialisme. Namun, Inggris, dengan superioritas militernya, merespons dengan kekuatan brutal. Pada tahun 1882, mereka melancarkan invasi besar-besaran ke Mesir, menghancurkan pertahanan yang dipimpin oleh Urabi. Meskipun perlawanan ini berakhir dengan kekalahan militer, semangat perjuangan yang ditinggalkan oleh Ahmad Urabi tetap membara dalam hati rakyat Mesir. Kekalahan tersebut tidak menghentikan aspirasi untuk merdeka, melainkan memperkuat tekad untuk melawan penjajahan dalam bentuk yang lebih terorganisir di masa mendatang. Perlawanan ini juga memiliki dampak jangka panjang. Ahmad Urabi menjadi simbol perlawanan rakyat Mesir melawan kekuatan asing, dan namanya dikenang sebagai pahlawan yang berani menentang ketidakadilan kolonial. Gerakan ini menanamkan kesadaran politik yang lebih besar di kalangan rakyat Mesir, memicu kebangkitan nasionalisme di awal abad ke-20. Meskipun Inggris tetap menguasai Mesir selama beberapa dekade setelahnya, perjuangan rakyat Mesir tidak pernah benar-benar berhenti, hingga akhirnya mereka berhasil merebut kembali kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Perlawanan Mesir terhadap Inggris adalah bukti dari keteguhan dunia Islam dalam menghadapi penjajahan. Di bawah tekanan militer dan politik yang luar biasa, rakyat Mesir tetap menjaga martabat mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Semangat ini terus menjadi inspirasi bagi perjuangan dunia Islam melawan ketidakadilan, mempertegas bahwa meskipun penjajahan membawa penderitaan, semangat perlawanan yang lahir darinya tidak pernah sia-sia. 5. Perlawanan Palestina terhadap Zionisme dan kolonialisme Inggris. Perlawanan Palestina terhadap Zionisme dan kolonialisme Inggris adalah kisah perjuangan yang membuktikan keteguhan umat Islam dalam mempertahankan tanah air dan identitas mereka. Palestina, yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban Islam dan simbol keharmonisan masyarakat, berubah menjadi medan konflik besar setelah munculnya kepentingan kolonial Inggris dan agenda gerakan Zionis di awal abad ke-20. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Palestina adalah bagian dari dunia Islam yang dikelola dengan sistem pemerintahan yang menghormati keragaman etnis dan agama. Namun, setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, Inggris mengambil alih wilayah Palestina melalui mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Bersamaan dengan itu, Deklarasi Balfour tahun 1917, di mana Inggris secara terbuka mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, menjadi awal mula pengkhianatan besar terhadap masyarakat Muslim Palestina.
Penduduk Palestina, yang mayoritas Muslim, menolak keras upaya Inggris dan Zionis untuk mengubah tatanan demografis dan politik wilayah mereka. Mereka melihat tanah Palestina bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tanah suci yang terhubung erat dengan iman mereka. Masjid Al-Aqsa, yang merupakan salah satu situs tersuci dalam Islam, menjadi simbol perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Dalam menghadapi penjajah yang didukung oleh kekuatan besar, masyarakat Palestina mengandalkan solidaritas keagamaan dan nasionalisme Islam sebagai kekuatan utama. Perlawanan rakyat Palestina dimulai dengan aksi-aksi protes dan boikot terhadap kebijakan Inggris yang secara sistematis memfasilitasi imigrasi Yahudi ke Palestina. Ketegangan semakin memuncak pada tahun 1929, ketika pecah kerusuhan besar yang dipicu oleh upaya Zionis mengklaim bagian dari kompleks Al-Aqsa. Kekerasan ini menjadi awal dari perlawanan bersenjata yang lebih terorganisir. Pemimpin-pemimpin lokal, baik dari kalangan ulama maupun pemimpin suku, bersatu untuk melawan dominasi Inggris dan ancaman Zionisme. Salah satu tonggak besar dalam perlawanan Palestina adalah Revolusi Arab tahun-tahun 1936 sampai tahun 1939. Gerakan ini dimulai dengan pemogokan nasional selama 6 bulan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang, petani, dan ulama. Pemogokan tersebut berkembang menjadi pemberontakan bersenjata yang menargetkan pasukan Inggris dan komunitas Zionis. Meskipun Inggris merespons dengan kekuatan brutal, termasuk eksekusi dan penahanan massal, semangat perlawanan tidak pernah surut. Rakyat Palestina memandang perjuangan mereka sebagai bentuk jihad untuk mempertahankan tanah Islam dari penjajahan dan pendudukan. Inggris, yang semakin tertekan oleh perlawanan ini, berusaha memecah belah rakyat Palestina dengan memanfaatkan konflik internal. Namun, upaya tersebut tidak mampu menghentikan perjuangan kolektif masyarakat Muslim Palestina. Mereka terus mempertahankan tekad untuk melawan dominasi asing, meskipun dunia internasional pada saat itu lebih banyak mendukung agenda Zionisme. Perlawanan Palestina tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga melalui diplomasi dan pengorganisasian sosial. Para ulama dan pemimpin Islam berperan penting dalam menjaga semangat perjuangan dengan mengajarkan bahwa mempertahankan tanah air adalah kewajiban agama. Masjid dan madrasah menjadi pusat perlawanan, tempat di mana kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga tanah Palestina ditanamkan kepada generasi muda. Ketika Inggris akhirnya menarik diri dari Palestina pada tahun 1948, mereka meninggalkan warisan konflik yang masih berlanjut hingga kini. Berdirinya negara Israel, yang disertai dengan pengusiran paksa ratusan ribu rakyat Palestina, adalah pukulan besar bagi dunia Islam. Namun, semangat perlawanan tidak pernah padam. Palestina tetap menjadi simbol perjuangan umat Islam melawan penjajahan dan ketidakadilan, menjadi pengingat bahwa tanah suci ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas dunia Muslim. Perlawanan Palestina terhadap Zionisme dan kolonialisme Inggris adalah kisah keteguhan yang menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, rakyat Palestina tetap bertahan dengan keyakinan bahwa keadilan akan menang. Tanah Palestina, dengan Masjid Al-Aqsa di jantungnya, tetap menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi umat Islam di tengah ketidakadilan dunia. Seluruh pemberontakan ini bukan hanya tentang upaya merebut kembali wilayah yang direbut penjajah, tetapi juga tentang mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, martabat, dan kebebasan yang menjadi inti ajaran Islam. Kolonialisme berusaha melemahkan budaya, tradisi, dan sistem politik yang telah lama menjadi bagian dari peradaban Islam, namun umat Muslim di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa semangat perjuangan mereka tidak dapat dipadamkan. Dalam perjuangan melawan kolonialisme, umat Islam seringkali tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menanamkan ide-ide perlawanan melalui pendidikan, seni, dan dakwah. Gerakan-gerakan ini melibatkan banyak lapisan masyarakat, dari ulama hingga petani, membentuk solidaritas yang melampaui batas geografis dan etnis. Semangat perlawanan melawan penjajah terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan dengan segala daya dan upaya. Meskipun banyak dari pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan secara militer, mereka berhasil menanamkan benih-benih kesadaran dan kebangkitan. Pemberontakan besar di dunia Muslim melawan kolonialisme menjadi bukti nyata bahwa semangat Islam dan nilai-nilai keadilan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan penjajah. Perlawanan ini menjadi warisan berharga yang terus menginspirasi perjuangan umat Muslim di masa kini untuk melawan ketidakadilan dalam berbagai bentuknya. Wallahu a'lam bishawab.